teman-teman operator yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas kaitan dengan tarik data, ya. Jadi ada perbedaan di sini antara tarik data dengan sinkronisasi. Yang pertama, kalau tarik data itu berarti tarik data menarik dari data server ke aplikasi, tapi tidak mengirimkan data di aplikasi. Jadi perbedaannya semacam itu. Jika sinkronisasi adalah mengirimkan data di aplikasi ke server Kemdikbud. Jadi perbedaannya itu. Jadi bisa dipahami dan bisa dimengerti kaitan dengan tarik data dan sinkronisasi. Baik, ini saya akan mencoba untuk tarik data. Saya akan menggunakan contoh dari sdnegeri.1@gmail.com. Emailnya kita masukkan, password kita masukkan, kita klik masuk. Di sini, ya, tunggu selama prosesnya. Oke, proses masuk. Di sini akun sudah terverifikasi. Kita akan menggunakan tarik data. Jadi tarik data ini tidak berpengaruh dari data di data aplikasi ini. Jadi data aplikasi ini tidak akan berpengaruh sama sekali untuk kaitan data di server. Jadi datanya untuk ditarik dari server Kemdikbud masuk ke aplikasi ini. Kita akan menggunakan ini. Yang pertama harus dilakukan revalidasi, itu pasti. Karena memvalidasi, kita klik semuanya. Sadidik, GTK, rombel, pembelajaran, nilai, dan referensi. Kita tunggu prosesnya semuanya sampai muncul notifikasi seperti ini, ya. Terus kalau kaitannya, tapi masih ada data yang invalid. Contohnya ini data sekolah masih 3 invalid, ini masih 68, ini 1 dan sebagainya. Ini kalau untuk tarik data tidak masalah, jadi tidak ada permasalahan sama sekali dan tidak mengganggu kaitan data yang nanti akan dikirim ke server, karena kita di sini bahas kaitannya untuk tarik data. Baik, masih proses untuk referensi, kita tunggu. Ya, masih menunggu untuk referensi. Oke, semuanya sudah kita klik. Di sini yang perlu diketahui adalah setelah ini kita ke pengaturan. Di pengaturan ini nanti akan ada namanya tukar pengguna. Kok saya masuk pakai akunnya kepala sekolah ataupun akun yang lain kok tidak bisa? Tidak, sekarang caranya adalah dengan cara yaitu tukar pengguna. Jadi klik tukar pengguna, di sini kode REG-nya dimasukkan. Jadi kode registrasi sekolahnya dimasukkan. Setelah itu nanti baru di OK. Begitu. Setelah kode REG nanti dimasukkan, nanti akan tampilannya akan semacam ini. Ini ada akun GTK sama akun PD. Jadi kita menggunakan akun GTK, kita klik panah ini, kita cari yaitu kepala sekolah. Jadi karena untuk tarik data dan sinkronisasi itu berada pada akun kepala sekolah, kita klik dan kita klik tukar pengguna. Kita tunggu, sukses, kita tunggu prosesnya sambil berjalan. Oke, ini tutup saja, tidak masalah. Terus sekarang kita sebelum melakukan tarik data seperti biasa diwajibkan yaitu validasi lokal. Validasi lokal. Di sini kita klik semuanya yang ada di sini. Semuanya. Kita tunggu sampai notifikasi semuanya muncul. Sampai referensinya juga muncul. Ya, masih proses. Untuk referensi, memang referensi biasanya agak sedikit lama karena itu referensi dari sekian data, banyak dari data atas sampai data bawah. Jadi begitu. Masih proses, kita tunggu. Masih proses juga karena data referensi memang lama, teman-teman. Jadi harap bersabar. Ya,
semuanya sudah notifikasi ini sudah muncul. Ini tidak perlu kita permasalahkan, abaikan saja yang valid karena ini kita fokusnya ke tarik data ya. Langsung setelah ini kita klik sinkronisasi, nanti akan muncul ini, ditemukan data invalid berjumlah 73 data warning berjumlah 40 data. Apakah Anda akan masuk proses tarik data? Iya. Nanti kalau untuk proses invalidnya 0, maka tarik data ini nanti akan berubah menjadi proses sinkronisasi. Jadi ini cukup dia, kita tunggu. Nanti akan ada menu notifikasi lagi, menu notifikasi semacam ini. Ini karena ini disconnect, jadi harus diaktifkan. Kita kembali lagi, kita reload browser saja F5 jika ini terjadi connect semacam ini. Jadi disconnect, nanti kita F5 saja, CTRL F5, kita di reload browser atau lewat ini juga bisa, lewat ini ya. Masih menunggu. Oke, referensi sudah muncul. Kita klik sinkronisasi, kita klik ya. Di sini kita akan menunggu disconnect. Kita klik reload kalau memang disconnect. Ya, ini kita klik reload di sini. Nanti untuk proses disconnect yang akan menjadi connected. Ini. Terus kita klik tarik data. Kita prosesnya tarik data di sini. Jadi untuk proses tarik data itu tidak akan ada notifikasi untuk kayak sinkronisasi semacam itu. Jadi cukup klik tarik data. Nanti ditunggu sampai proses itu berjalan ya. Jadi menarik data dari server. Begitu. Dan nanti di bawah sini itu biasanya ada notifikasi tidak ada data dari aplikasi yang dikirim ke server atau tidak ada data yang masuk ke server. Jadi begitu. Ini proses tarik data masih berjalan, kita tunggu. Oh iya, tarik data ini berlaku untuk penambahan peserta didik baru. Itu juga kalau kita menambahkan peserta didik baru di manajemen sekolah, maka kita diwajibkan untuk tarik data ini agar data yang sudah kita ajukan di manajemen untuk peserta didik baru dari TK yang kelas 1 itu nanti bisa masuk. Atau mungkin kaitannya mungkin dari PLT, dari kepala sekolah yang sudah pensiun dan ada PLT-nya. Jadi sudah diverifikasi atau diverval oleh admin dinas. Itu nanti prosesnya juga melalui tarik data. Jadi bukan sinkronisasi. Kalau tahun kemarin antara sinkronisasi itu masih menjadi satu, yaitu memasukkan data di aplikasi dan mengirimkan data di server. Tapi untuk tahun ini aplikasinya baru, dan itu nanti untuk tarik data sendiri, mengambil data sendiri, mengirimkan data juga sendiri. Jadi semacam itu. Kita tunggu saja prosesnya untuk tarik datanya. Koneksi internet lambat ini. Jadi diharuskan untuk koneksi internetnya harus stabil ya teman-teman. Kalau nggak stabil biasanya semacam ini. Ya, jika proses sinkronisasi ini masih berjalan semacam ini cukup di reload aja di sini ataupun reload browser yang ada di atas ini. Ini reload browser. Kalau ini reload aplikasi.
gitu. Kita coba lagi. Intinya semacam ini ya teman-teman, karena ini proses startnya lambat. Sebenarnya ini sudah dini hari ya, sekitar jam 1 pagi, tapi mungkin masih belum stabil jaringannya dari servernya. Jadi untuk proses tarik data semacam ini, jadi nggak usah khawatir untuk tabulasi validasi di sini. Ini untuk validasinya masih ada invalid karena statusnya hanya untuk tarik data saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.